A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Sahabat Hidup Berkah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini memasuki tahun baru Hijriah ya. Tahun baru Hijriah masuk di bulan Muharram 1444 Hijriah, yang mana tentu saja kita sama-sama tahu bahwasannya di tahun Hijriah ini menjadi penanda ya, dan juga bahwasannya peristiwa ini ditandai dengan adanya peristiwa hijrah ya di masa lalu ya, yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yang tentu saja peristiwa ini dijadikan penanda berawalnya tahun baru, tidak sebagaimana tahun-tahun lainnya, tahun Masehi ataupun tahun di daerah Cina begitu ya, atau di etnis-etnis atau negara bangsa lainnya. Namun bagi kaum muslimin peristiwa hijrah ini sebagai penanda ya, diawalinya tahun hijriah, yang mana tahun hijriah ini adalah penanda berbagai macam aktivitas kaum muslimin dan juga sangat bergantung pada aktivitas-aktivitas atau penghitungan fikih ya, yang dimana berbagai macam hal ditentukan hitungan tahunnya berdasarkan tahun Hijriah, bukan berdasarkan tahun Masehi atau tahun-tahun lainnya. Sahabat Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja peristiwa ini diawali dengan adanya peristiwa Baiat Aqobah ya. Baiat Aqobah pertama dan kedua yang mendahului sebelum adanya peristiwa hijrah ini. Lalu kemudian setelah peristiwa Baiat Aqobah ini Rasulullah menginstruksikan ya, mengarahkan pada kaum muslimin untuk melakukan hijrah ya, yang mana Rasulullah SAW berkata atau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku ya, pada Rasulullah tempat hijrah kalian yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara dua daratan yang subur, yang mana yang dimaksud dengan daratan yang subur ini adalah kota Madinah, pemirsa. Maka para sahabat berduyun-duyun melakukan hijrah ya, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara berjamaah, yang tentu saja itu semua dilakukan atas pertimbangan berbagai macam pertimbangan keamanan ya, yang mana pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy melakukan berbagai macam upaya, yang tentu saja kita juga sama-sama tahu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, Nabi kita yang tercinta ini melakukan hijrah ke kota Madinah, atau yang pada waktu itu masih dalam nama Yathrib. Ya, maka tentu saja setelah terjadinya peristiwa itu dan juga Rasulullah tentu saja bisa melepaskan diri dari berbagai jebakan. Rasulullah dalam satu momen kesempatan di Gua Thur, beliau dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam wasilah, yang mana di sana ada jaring laba-laba, kemudian ada burung yang masih bertahan di sana, seolah-olah menunjukkan pada orang-orang kafir Quraisy ini bahwasannya tidak pernah ada manusia yang masuk ke dalam gua ini. Tidak mungkin ada manusia yang masuk ke dalam gua ini kecuali dia sudah merusak ya. Dia sudah merusak jaring laba-laba, atau tentu saja burung itu akan pergi lari begitu ya, karena ketakutan melihat ada orang yang akan masuk ke dalam gua tersebut. Maka tentu saja setelah berdirinya atau setelah sampainya kaum muslimin dan tentu saja Rasulullah dan para sahabat ke kota Madinah ini, berdirilah daulah Islam, yang mana dia menjadi tameng ya, pelindung kaum muslimin dan juga pelaksana hukum syariat, dan tentu saja menyampaikan dakwah ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian daulah Islam atau khilafah ini bertahan selama 13 abad lamanya hingga tahun 1924. Maka tentu saja
pastinya banyak sekali ibrah atau pelajaran atau tentu saja hikmah ya yang bisa kita peroleh dari peristiwa ini, yaitu yang pertama adalah bahwasannya aktivitas hijrah ini harus diniatkan untuk berubah atau untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya pribadi tentu saja pemirsa, tapi juga kita sebagai bagian dari masyarakat, kita berupaya untuk mengajak masyarakat untuk menjadi komponen yang lengkap, yang terbaik, yang sama-sama berdakwah, sehingga dari sana masyarakat akan tumbuh kesadaran untuk senantiasa memperbaiki masyarakat ya, untuk memperbaiki individu mereka dan punya kesadaran untuk mewujudkan Islam secara kafah dalam aspek negara, yang tentu saja dari sana masyarakat akan menginginkan kembali tegaknya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Nah, kemudian yang kedua adalah aktivitas hijrah pasti menuai ujian dan cobaan pemirsa. Maka selalu bertakwalah kepada Allah SWT, mohon pertolongan pada Allah SWT, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, karena bisa jadi dari wasilah tersebut Allah bersihkan hati-hati kita, bersihkan kita dari dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan, sehingga kita dapat lebih mudah memperoleh pertolongan dari Allah SWT. Ya, karena tentu saja banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin, seperti contohnya ketika peristiwa hijrah yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, jika kita istiqomah menjaga aktivitas hijrah kita, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Maka insya Allah kita berharap bahwasannya di bulan Hijriah tahun 1444 Hijriah kali ini, di bulan Muharram, kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT untuk senantiasa menjalankan syariat, berupaya untuk berdakwah ya, untuk mewujudkan berbagai macam syariat yang belum bisa diterapkan pada saat ini, sehingga di masa yang akan datang keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam benar-benar terwujud di hadapan kita, dan kita dapat merasakannya sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT untuk bertemunya di yaumil akhir. Sekian, terima kasih sahabat Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah SWT. Selamat hari tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga tidak hanya pribadi, masyarakat dan juga negara kita. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في يدي رسالة